warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menganalisis penerapan acceptance sampling plan untuk inspeksi produk di CV Perjuangan Steel. Untuk anggota kelompok ada Mario Denny PBS dengan NIM 1412200018 dan saya sendiri Fitra Yunanda dengan NIM 1412200105. Ya, di sini saya Mario Denny akan menjelaskan tentang profil perusahaan. CV Perjuangan Steel Industri adalah perusahaan produsen besi dan baja yang berlokasi di Margomulyo Indah, nomor 15D, Surabaya, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 1970 oleh Bapak Kusmin dan Ibu Yong Sio. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk besi seperti pipa hulu, pipa bulat, sikanal, pintu harmonika hingga pipa galvanis yang digunakan dalam konstruksi dan kebutuhan industri lainnya. Berlokasi di kawasan industri Margomulyo yang strategis, perusahaan ini mampu melayani distributor dari berbagai wilayah Indonesia. Di sini kelompok kami akan menginspeksi produk besi hulu. Yang pertama, penentuan bahan baku selama 120 detik, dan yang kedua pengukuran selama 60 detik, dan yang ketiga pengepresan selama 30 detik, dan terakhir pengepresan selama 30 detik. Untuk selanjutnya ada pembahasan single specification limit tipe 1. Spesifikasi minimum panjang besi holo yaitu 100 cm dengan standar deviasi 2 cm dengan N sama dengan 1000 pieces. Tingkat inspeksi yaitu di golongan 2 karena besi holo bukan produk beresiko tinggi seperti alat medis, tetapi tetap berperan penting dalam konstruksi dan harus memenuhi standar mutu. Oleh karena itu digunakan inspeksi general level 2. Dengan AQL sama dengan 2,5%, minor defect seperti panjang sedikit kurang dari spesifikasi, goresan ringan. Untuk selanjutnya ada menentukan kode ukuran sampel berdasarkan N dan tingkat inspeksi. Di sini karena kami N-nya 1000 pieces, jadi kode letter berada pada huruf K dengan general 2. Selanjutnya ada menentukan kode ukuran sampel N dan tingkat acceptability. Karena kita mendapatkan kode letter K, maka nilai acceptable quality level mendapatkan nilai 1,61. Karena dari slide sebelumnya kita mendapat letter K dengan sampel size 50 dan untuk menghitung deviasi normal, kita menghitung total dari 50 sampel panjang mendapatkan hasil 4.917,9, lalu menghitung rata-rata dan mendapatkan hasil 98,358, maka deviasi normal dengan rumus yang tertera di PPT mendapatkan hasil 0,82. Karena ZL sama dengan 0,82 lebih kecil daripada 1,61 sama dengan K, maka rata-rata lot tidak memenuhi karena penerimaan. Kesimpulan, lot ditolak, artinya 1000 unit yang diproduksi pada hari itu dikatakan gagal produksi atau proses. Untuk selanjutnya ada single specification limit tipe 2. Spesifikasi minimum panjang besi holo yaitu 100 cm dengan standar deviasi 2 cm dengan N 1000 pieces. Tingkat inspeksi sama dengan general level 2 karena besi holo bukan produk beresiko tinggi seperti alat medis, tetapi tetap berperan penting dalam konstruksi dan harus memenuhi standar mutu. Oleh karena itu digunakan inspeksi general level 2. Dengan AQL 2,5% karena minor defect seperti panjang sedikit kurang dari spesifikasi, goresan ringan. Selanjutnya menentukan kode ukuran sampel berdasarkan N dan tingkat inspeksi. Karena kita N sama dengan 1000 pieces, maka kita mendapatkan letter K dengan general 2 dengan letter K. Menentukan ukuran sampel N dan tingkat acceptability M. Karena kita mendapatkan letter K, maka sampel size 50 dengan M dengan nilai 5,20.
Selanjutnya menghitung indeks kualitas QL. Total dari panjang dibagi 50 sama dengan 98,358, maka deviasi normal diperoleh hasil 0,8. Selanjutnya menentukan proporsi tepi cacat PL dari tabel berdasarkan N50 dan QL 0,8. Karena sampel size kita 50 dan QL 0,80, maka dari tabel mendapatkan nilai 21,23. PL sama dengan 21,23%. Karena PL sama dengan 21,23% lebih besar dari 5,20 sama dengan M, maka kualitas lot tidak memenuhi kriteria penerimaan. Kesimpulan lot ditolak. Artinya 1000 unit yang diproduksi pada hari itu dikatakan gagal produksi atau gagal proses. Dan minimum panjang besi holo yaitu 100 cm atau 1 meter. Ini 2 cm N 1000, EQL 2,5%. Tingkat inspeksi G11 karena batu alam bukan produk yang memiliki resiko tinggi keselamatan pengguna seperti hanya alat medis. EQL 2,5%, minor defect 2,5% dikurangi 4%, tingkat ketidaksamaan persamaan alami yang masih bisa diterima, atau misalnya sedikit warna belang bisa ditoleransi. Berikut adalah tabel data atribut dari produk yang kita inspeksi, yaitu ada dua jenis cacat, yaitu penyok dan karat. Dan selanjutnya jumlah sampel 50, EQL 2,5%, jumlah sampel cacat 10, jumlah sampel tidak cacat 40. Presentasi cacat 10 bagi 40 dikali 100%, yaitu 25%. 25% lebih besar dari 2,5%. EQL lot ditolak karena presentasi cacat EQL. Kesimpulan yaitu ditolak lotnya karena tidak sesuai atau lebih besar EQL-nya. Artinya 1000 unit yang diproduksi hari ini dikatakan gagal proses atau produksi. Sampel dibagi menjadi 5 kali pengambilan sampel, setiap 1 kali pengambilan sebanyak 10 sampel. Dan ini berikut contoh subgrup jumlah sampel, jumlah cacat, dan proporsi cacat. Cara menghitungnya seperti di tabel. Dan ini cara menghitung centerline, upper control limit atau UCL, lower control limit atau LCL, dan berikut juga ada grafiknya. Dan ini dokumentasi pengerjaan UMKM-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.